One, zip. To Bikini Hall in territory. Bumble jelly, bumble jelly, bumble. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menuangkan makanan untuk Gary, ia pun akhirnya tiba. Di saat yang bersamaan SpongeBob telah mendengar suara aneh, namun ketika ia melihat keluar, ternyata suara aneh itu berasal dari keledai laut milik Nerlin. Ia pun langsung menghampiri dengan disambut olehnya. Keledai laut memuntahkan selembar daun yang menyuruh SpongeBob agar memutar alat musik yang dibawa oleh keledai laut itu. SpongeBob pun mendengarkan isi pesan tersebut. Gary pun bertanya kepada SpongeBob apa arti dari pesan suara tersebut. Yang mana SpongeBob langsung menerjemahkannya jika pesan itu berasal dari Nobby yang mengatakan bahwa dia telah mengundangnya beserta Patrick dan Sandy untuk hadir di acara Bikini Holler untuk panen tahunan Bumble Jelly. Setelah memberitahunya, alat suara tersebut dalam hitungan detik langsung meledak hingga membuat SpongeBob dan keledai tersebut melambung tinggi ke udara. Sedangkan untuk Gary sendiri setelah melihat majikannya pergi, ia mengundang para keong lain ke rumahnya untuk berpesta bersama guys. Singkat waktu terlihat kini SpongeBob dan kedua temannya sudah berkumpul. Dalam perjalanan mereka pun bernyanyi riang gembira sembari melewati jalan yang penuh dengan tanaman. Di tengah jalan secara tiba-tiba saja keledai laut itu berhenti hingga membuat mereka bertiga terlempar. Nerlin dan Nobby yang tiba membuat mereka berdua sangat senang. Akhirnya kedua temannya datang menyambutnya. Terlihat disinilah pertemanan mereka sangat baik. Si pria berbadan kuning itu mulai merasakan keanehan di tempat itu. Ia pun langsung bertukar posisi dikarenakan si keledai laut tidak ingin berjalan di tempat tersebut. Si wanita menjelaskan jika mereka menyeberang ke wilayah milik keluarga Plankton, maka itu akan menjadi masalah besar. Dan benar saja SpongeBob pun dikejutkan dengan aksi pelemparan oleh keluarga Plankton yang mengetahuinya. Akhirnya melihat ada bahaya, mereka pun tetap segera masuk ke wilayah tersebut. Ia menjelaskan jika keluarga mereka dengan keluarga Plankton telah lama berseteru. Selama beberapa generasi. Alasannya keluarga Plankton telah mengklaim jika Jelly Bumble milik ladang mereka, yang padahal itu sebenarnya milik keluarga Nobby dan juga Nerlin. Jadi keluarga Plankton hanya menjadi perebut ladang orang lain guys. Tak lama dari itu mereka pun telah sampai di tempat ladang Jelly. Mereka bertiga dibuat terpukau dengan keindahan ladang tersebut. Terlihat saudara dan keluarganya sangat menikmati ladang itu. Mereka hidup bahagia, lantas saja si keluarga Plankton yang serakah sangat menginginkan ladang tersebut. Ia kemudian memperkenalkan kedua orang tuanya. Patrick yang melahap salah satu ladang di sana hingga habis tak tersisa. Hal itu membuat ibu dan bapak si wanita sangat mengagumi keberaniannya. Pasalnya meski mereka selalu mengumpulkan Bumble Jelly, namun akibatnya mereka membiarkan dirinya disengat oleh ubur-ubur agar bisa menikmati hasil jelinya. Itu terlihat dari tangan si bapak yang selalu disengat, namun mereka sudah biasa menerima hal tersebut. Si bapak langsung menyetop si Patrick yang sedang berlari agar si Patrick menerima sengatan yang serupa. Namun mereka semua bahagia. Kelompok itu mengumpulkan di satu wadah besar hingga terisi penuh. Kemudian langsung meniup trompet pertanda jika masa panen telah berakhir, dan itu artinya pesta festival Bumble Jelly akan segera dimulai. Terlihat acara festival itu sudah ramai diminati oleh banyak orang. Mereka semua sangat bergembira menikmati acara tersebut. Tak jarang dari mereka yang bermain dengan satu temannya untuk menikmati acara festival itu. Begitupun dengan SpongeBob dan Sandy yang ikut merayakannya. Sepanjang waktu mereka hanya bermain dengan jelly hasil panenan milik mereka. Rasanya kebahagiaan telah menyelimuti. SpongeBob yang sedang bersama dengan temannya kemudian merasa curiga dengan keberadaan seseorang. Si wanita itu pun mengatakan jika itu bukan bagian dari keluarganya. Ternyata itu adalah keluarga si Plankton yang sudah bersatu padu untuk menyusup ke tempat ini.
Tanpa banyak basa-basi, keluarga Plankton langsung menyerang keluarga Nerlin dengan melemparinya, sehingga keluarga Nerlin pun langsung segera kocar-kacir untuk pergi bersembunyi. Keluarga Nerlin pun tidak bisa membalas serangan itu, pasalnya keluarga si Plankton tak henti-hentinya melakukan serangan itu. Mereka tidak membiarkan satu kesempatan keluarga Nerlin untuk bergerak sama sekali. Saking paniknya mereka berhamburan kemana-mana untuk bertahan hidup. Serangan itu benar-benar serangan yang sangat brutal dan barbar, guys. Nerlin dan Nobby yang tidak diam begitu saja setelah tempatnya diserang, ia pun akan melakukan serangan balasan terhadapnya. Ia menunggu momen yang pas agar mereka kehabisan kentangnya. Setelah dirasa ada kesempatan, ia pun langsung segera mengeluarkan senjata pamungkasnya yang cukup besar. Sehingga kemunculannya membuat semua keluarga Plankton langsung dibuat ketar-ketir. Serangan pertama mulai dilancarkan yang isinya ternyata ribuan sepatu. Sandy pun dan SpongeBob berusaha membantunya dengan melawan menggunakan kentang yang dilempar. Tanpa ia sadari ternyata semua sepatu yang telah dilempar sudah kehabisan. Ia pun benar-benar sangat panik, apalagi saat itu mereka telah mendengar suara hingga menimbulkan getar. Yang mana ternyata itu adalah keluarga si Plankton yang telah membawa sepatu-sepatu itu, yang mana kedatangannya ternyata ingin menyerah kepada keluarga Nerlin dan Nobby. Tak hanya itu saja, mereka juga telah kehabisan amunisi gara-gara dimakan oleh si Patrick hingga membuat perutnya buncit. Kemudian tak sampai di sana saja, ternyata keluarga Nobby dan Nerlin pun menghargai kekalahan lawannya. Mereka pun mau menerima keluarga Plankton untuk berdamai agar tidak terjadi permusuhan di masa yang akan datang. Mereka pun kemudian merayakan hari tahunan yaitu pesta makan-makan. Hal itu langsung disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya setelah sekian lama, keluarga yang berselisih itu mulai berdamai kembali. Mereka hidup secara berdampingan dan tidak akan melakukan permusuhan kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob terlihat ada acara TV yang sedang ditonton, yang mana mereka berdua melihat film yang menceritakan seorang penjahat. Di sini dirinya yang sempat tertawa di samping para korban tahanan, serta mencoba berbicara tentang ancaman menjadikan Tuan Puff beserta yang lain berakhir bersedih. Kemudian SpongeBob yang sempat menanyakan Patrick tentang kejadian, malah dirinya asik sendiri sambil membersihkan bola mata menggunakan kain lap. Dan kita kembali lagi ke film ketika pelaku berusaha membuka sebuah lemari. Mengejutkan di dalam terdapat seseorang, hingga ketika ia mengamuk melihat orang yang dimaksud, beruntung dirinya telah bersiap ingin menghajar sang penjahat, yaitu dengan cara melemparkan seekor hula hoop ke arah badan. Selanjutnya, ia yang merasa tidak ada efek yang terjadi, berlanjut sang pahlawan menekan tombol untuk mengikat orang tersebut sampai-sampai dirinya tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, ia yang langsung membebaskan mereka semua, membuat para korban tahanan bersenang sambil memberikan semangat kepadanya. Dan hal itu juga termasuk SpongeBob dan Patrick yang juga sama-sama melakukan. Setelah itu mereka berdua yang ingin meniru aksi sang penyelamat. Dengan cepat dirinya mencoba bermain hula hoop. Ya walaupun sang bintang laut sempat memiliki masalah. SpongeBob yang dengan sigap membantu memberikan solusi. Patrick pun langsung melakukan, yang kemudian barulah dirinya bisa bermain dengan tenang. Namun di detik yang sama di saat mereka berusaha bermain bersama, tak disangka di dalam lingkaran terdapat alamat sang superhero yang tak lain itu merupakan seseorang yang menjadi penyelamat di film. SpongeBob yang sontak senang dengan apa yang ia lihat, dengan sigap dirinya mengajak Patrick untuk mencari keberadaan sang superhero. Tak berapa lama dari hal tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari. Yang beruntung alamat yang mereka tuju ditemukan. Tapi ketika SpongeBob dan Patrick berusaha mendekat untuk memanggil orang yang dimaksud, sangat tidak disangka dirinya tak berani walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka yang sempat berdebat begitu lama akan hal itu, sial dengan sadar pegangan pintu rumah bergerak, sampai-sampai SpongeBob dan Patrick berlari karena melihat penghuni rumah telah keluar. Namun setelah ditelusuri lagi, rupanya seorang kakek ingin memeriksa kotak surat yang sial setelah diperiksa isi dari kotak tidak ada satupun isi di dalamnya.
Dan itu terjadi dikarenakan Patrick telah merampas untuk dimakan. SpongeBob yang mencoba melihat surat untuk mengetahui kebenaran alamat. Setelah itu barulah ia mencoba mengintip dari luar sambil kemudian berusaha masuk ke dalam. Tapi sial, belum saja lama berada di lokasi, mengejutkan seorang kakek mengikat mereka seperti layaknya sedang disekap. Ia yang langsung mendekat dengan tampilan menyeramkan menjadikan Patrick bersenang. Ya, walaupun sang kakek yang dimaksud sempat mengamuk akan kehadiran SpongeBob dan Patrick yang mengatakan kalau mereka ingin bertemu superhero bernama Hap. Beruntung ia pun mengakui orang yang dimaksud dan pada akhirnya mereka yang terikat dilepaskan kembali. Sambil sembari tertawa karena mereka berhasil menemukan. Kemudian sang kakek yang sempat berbicara beberapa kisahnya menjadi orang baik sekaligus penolong. Malah di saat Patrick memeluk sial, badannya menjadi penyok seperti baru saja menabrak banteng berkepala ayam. Akan tetapi selesai dari hal itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar yang ketika diperiksa rupanya musuh lama sang kakek telah kembali untuk menyerang yang menggunakan sebuah kendaraan tank berpeluru telur. Setelah itu kakek yang mengatakan kepada SpongeBob kalau ia adalah musuh lama seperti di film yang mereka tonton. Sial, orang yang dimaksud malah menembakkan kembali sambil berlari kabur. Di sini bintang laut yang berlanjut mengatakan kalau ia punya cara untuk melawan. Beruntung SpongeBob juga mendukung ide tersebut, yaitu bisa dibilang strateginya adalah membuat sebuah tank bersenjata yang akan dirakit di rumah SpongeBob dengan cara brutal. Mereka bertiga yang sudah sepakat untuk menjalankan ide, perakitan langsung dimulai dengan cara mencuri satu persatu peralatan material dari beberapa sumber. Salah satunya seperti roda besi, alat berat, dinding bangunan hingga sebuah jembatan penyeberangan. Sampai-sampai ketika itu dicuri, orang-orang yang ingin lewat berakhir terjatuh. Sesampai di rumah SpongeBob, beberapa barang yang sudah didapat langsung dibuat, yang di saat selesai tanpa berlama-lama dengan cepat keluar dari garasi. Sampai-sampai dinding rumah nanas dibuat jebol. Sang kakek yang menjadi pemantau sekaligus pemimpin serangan, tapi tidak pada SpongeBob, Patrick, dan Gary yang menjadi kru pembantu pengoperasian sistem kendaraan. Dan ketika telah sampai pada tujuan lokasi base musuh, SpongeBob pun melapor kepada kapten untuk memanggil musuhnya yang berada di rumah menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, orang yang dimaksud yang merasa terpanggil dengan sigap dirinya keluar, yang juga sudah sama-sama menyiapkan mental untuk baku hantam. Peperangan yang langsung dimulai oleh musuh, rupanya tim SpongeBob juga mencoba membalas dengan begitu banyak peluru potongan roti. Kemudian tak cukup hanya satu jenis tembakan brutal, mereka juga memberikan sedikit butiran garam sampai-sampai orang yang dituju hampir tertimbun. SpongeBob yang menjadi seorang pengatur amunisi, rupanya ia sedang mengeluarkan seekor sapi yang berfungsi untuk menjilat layaknya es krim. Kemudian ketika sapi tersebut selesai dari bertugas dan langsung kabur menjauh, dengan cara bergantian serangan dilakukan, yang sial tembakan yang diterima masuk ke dalam kabin. Hingga Gary sebagai pusat penggerak menjadi korban. Ia yang merasa emosi setelah menerima hal buruk, ternyata itu berefek pada sistem penggerak, di mana tank yang mereka pakai bisa berjalan lebih cepat untuk menghajar, hingga mulut sang musuh penuh dengan roti. Namun rupanya saking kencangnya Gary memutar mesin, hal tersebut membuat kendaraan berputar layaknya seperti gasing. Serta pengejaran yang dilakukan rupanya itu mengarah ke tempat tinggal para warga, yang apa boleh buat gedung bangunan malah menjadi tidak beraturan. Terlepas dari itu, kendaraan yang sudah tak terkendali membuat mereka sempat berputar ke sana kemari, yang akhirnya perjalanan mereka masuk ke sebuah jurang dengan menimpa rumah sang superhero. Hingga beruntung SpongeBob dan Patrick berhasil selamat dikarenakan dipegang sembari terbang di udara. Sang penjahat yang bernasib sangat buruk menjadikan kakek tua tertawa senang, bercampur mereka berdua juga ikut tertawa. Ya, walaupun kemudian SpongeBob dan Patrick dijatuhkan ke bawah begitu saja. Dan selanjutnya film pun berakhir guys.